silakan masuk Mbak Gini. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dinyamankan dulu duduknya. Ibu saya pakai bantal ya. Iya, gimana? Sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, Mbak Gini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini pelajarannya siapa? Tadi pelajarannya Bu Wati Bu. Oh, Bu Wati. Bu Wati itu yang mengajar matematika itu ya? Iya Bu. Oke, enak ya Bu Wati itu kalau ngajar? Iya enak. Orangnya humble banget. Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Mbak Gini sudah tahu maksud dari Ibu mengundang Mbak Gini ke ruang PK ini? Belum Bu. Saya salah apa ya Bu? Begini ya Dok, Ibu mengundang bukan karena Mbak Gini salah. Siapapun yang datang ke ruang BK bukan karena kesalahan, tapi semua siswa boleh masuk ke ruang BK dengan sukarela karena Ibu akan membantu setiap masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah ini. Iya Bu. Oke, begini Mbak Gini, bagaimana perilakunya Mbak Gini itu terhadap tata tertib yang telah diterapkan di sekolah ini? Ada apa ya Bu? Begini ya Mbak Gini nggak usah takut untuk mengungkapkan apapun yang ingin Mbak Gini ungkapkan karena Ibu jamin kerahasiaannya. Ibu jamin hanya kita berdua yang tahu, hanya Ibu dan Mbak Gini yang tahu masalah ini. Jadi Mbak Gini nggak usah takut. Iya Bu. Oke, Mbak Gini sebelumnya sudah pernah dipanggil ke ruang PK? Pernah Bu, dulu waktu kelas 10. Kenapa Mbak Gini kok dipanggil? Dulu saya bawa HP Bu waktu sekolah dan saya mainkan sama teman-teman di kelas. Oke, waktu Mbak Gini di ruang PK, Mbak Gini diapain? Enggak diapa-apain sih Bu, cuma ditanya-tanya sama Bu Nila. Itu namanya konseling Mbak Gini. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Gini sebagai konseli. Ibu akan membantu masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Gini. Tapi nanti untuk jalan keluarnya Mbak Gini sendiri yang akan menangani. Terus yang pertama selanjutnya ada asas Mbak Gini. Dalam konseling ini ada asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Seperti yang Ibu sudah ungkapkan tadi, Mbak Gini nggak usah khawatir Ibu membocorkan kemana-mana. Rahasia kita hanya Ibu dan Mbak Gini yang tahu. Jadi Mbak Gini nggak usah khawatir. Yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Gini silahkan menceritakan dengan gamblang, dengan terbuka semuanya, ceritakan kepada Ibu. Biar nanti kita tahu jalan keluarnya yang terbaik untuk Mbak Gini. Yang ketiga ada asas kesukarelaan Mbak Gini, yang dimana Mbak Gini masuk ke ruang konseling ini atau ruang PK ini dengan sukarela. Benar, tadi Ibu mengundang Mbak Gini, tapi Mbak Gini kesini atas kesukarelaannya Mbak Gini tanpa Ibu paksa atau Ibu syarat-syarat ke ruang PK. Itu ya Mbak Gini ya. Terus yang selanjutnya ada kontrak konseling. Nah di dalam konseling itu juga ada kontrak Mbak Gini. Yang pertama yaitu asas keterbukaan tadi ya. Jadi Mbak Gini itu bisa membuka semuanya, mengungkapkan semuanya dengan gamblang, dengan emosi, dengan marah, senyum, tertawa, terserah Mbak Gini. Tapi nggak boleh merusak aset-aset yang ada di ruangan ini. Nah yang selanjutnya yang terakhir ini, Ibu akan membatasi konseling kita hari ini karena setelah ini Mbak Gini ada jamnya Bu siapa Bu Nina ya? Iya Bu Nina tahu. Tadi Bu Ila sudah bilang sama Bu Nina mengizinkan Mbak Gini untuk konseling dulu sama Ibu. Jadi kita konseling hanya 40 menit saja ya Mbak Gini ya. Iya Bu. Oke, Mbak Gini sudah bersedia? Insya Allah. Sudah paham Mbak Gini? Sudah Bu. Oke, kalau begitu sekarang coba ceritakan bagaimana perilakunya Mbak Gini terhadap peraturan yang telah ditetapkan di sekolah ini. Sebenarnya saya sering tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan Bu. Oke, Mbak Gini sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sudah berapa kali Mbak Gini? Bulan lalu saya sudah tidak masuk 7 kali Bu. Oke, Mbak Gini bulan lalu sudah tidak masuk 7 kali. Apakah orang tuanya Mbak Gini mengetahui? Kalau saat ini belum ada yang tahu Bu. Oke Mbak Gini, berarti saat ini belum ada yang tahu tentang
bolosnya Mbak Anggini ini ya? Iya Bu. Orang tua kemana Mbak Anggini? Kan gini Bu, saya hanya tinggal dengan ayah saya, kakak, dan nenek saya. Oke, lah ibunya Mbak Anggini di mana? Ibu saya kerja di luar negeri Bu. Oh begitu, Ibu paham. Sepertinya Mbak Anggini ini sedang merindukan kasih sayang seorang ibu ya? Iya Bu. Oke, Mbak Anggini nggak usah sedih. Ya, kita doakan saja semoga ibunya di sana lancar ya. Oke, kan di rumah masih ada Mbah sama ayah Mbak Anggini. Ya, jadi gini Bu, ayah saya kan kerja, dan kerjanya tuh berangkatnya sebelum saya bangun dan pulangnya setelah saya sudah tidur. Jadi saya tidak banyak waktu dengan ayah saya, dan nenek saya juga sekarang sudah tua Bu, jadi kayak sakit-sakitan gitu. Oke, Mbak Anggini, Ibu paham. Sekarang gini Mbak Anggini, kalau dengan kondisinya Mbak Anggini seperti ini, apa yang Mbak Anggini inginkan? Saya ingin sekolah Bu, saya ingin jadi anak yang rajin. Bagus, good. Lalu apa yang harus Mbak Anggini lakukan? Saya akan berpesan, saya akan bangun lebih awal gitu Bu, agar bisa Oke. sekolah. Kalau gitu bagaimana Mbak Anggini caranya? Saya akan berpesan kepada ayah saya dan nenek saya. Sebelum ayah saya berangkat kerja, saya akan berpesan untuk membangunkan saya. Nah, bagaimana Mbak Anggini kalau ternyata saat Mbak Anggini dibangunkan tidak bisa dibangunkan, atau ayah atau neneknya lupa untuk tidak membangunkan, apakah Mbak Anggini akan mengulangi kesalahan yang sama? Mungkin saya rasa enggak sih Bu, karena ayah saya kan kerjanya pagi, jadi otomatis kan sudah bangun, sudah fresh. Jadi saya berpesan untuk membangunkan saya terlebih dahulu sebelum berangkat. Oke, good Mbak Anggini. Ibu sangat mengapresiasi usahanya Mbak Anggini. Tadi Mbak Anggini sering membolos karena sering bangun kesiangan, dan Mbak Anggini sudah mempunyai rencana ke depannya akan bagaimana. Begitu ya Mbak Anggini ya? Oke, apakah ada aspek lain yang membuat Mbak Anggini ini sering tidak masuk sekolah? Sebenarnya saya kalau sudah bangun lebih awal tuh malas untuk sekolah Bu. Mbak Anggini merasa malas ya? Iya Bu. Lalu apa yang membuat Mbak Anggini ini malas? Coba ceritakan kepada Ibu alasannya seperti apa? Kendaraan saya sekolah kan hanya sepeda ya Bu. Nah sepeda saya bocor dan sampai saat ini belum ada yang membenarkan. Jadi saya kan numpang teman. Nah waktu saya numpang teman tuh malah diajak bermain, ya udah saya ikut. Oke, berarti Mbak Anggini ini malas karena ikut teman-temannya nongkrong, gitu ya Mbak Anggini. Atas perilakunya Mbak Anggini, apakah Mbak Anggini mempunyai rasa menyesal? Iya Bu, saya sangat menyesal. Oke, untuk kedepannya apa yang ingin Mbak Anggini lakukan? Saya rasa saya ingin merubah diri saya Bu, agar menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak yang lebih rajin. Saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya tuh bisa Bu. Dan saya mikir kalau saya gini terus, bagaimana masa depan saya? Good, bagus sekali Mbak Anggini. Lalu bagaimana jika Mbak Anggini itu di kondisi seperti yang lalu, seperti yang setelah Mbak Anggini lakukan, seperti temannya mengajak lagi Mbak Anggini nongkrong lagi, Mbak Anggini sudah berubah nih, ternyata temannya mengajak Mbak Anggini untuk nongkrong lagi, Mbak Anggini menolak, Mbak Anggini bilang tidak mau, tetapi temannya Mbak Anggini itu mengancam Mbak Anggini, entah itu nanti tidak ditemenin atau gimana, pokoknya itu nanti Mbak Anggini diancam. Nah itu bagaimana Mbak Anggini? Apakah Mbak Anggini akan melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya? Enggak Bu, saya enggak takut jika diancam, karena saya yakin, saya kan ingin berubah ya Bu. Jadi saya harus berusaha bagaimanapun caranya. Dan jika saya diancam seperti itu, saya akan laporkan kepada Ibu. Good. Dan saya akan melaporkan juga kepada ayah saya. Pinter Mbak Anggini, good, hebat Mbak Anggini. Itu adalah usaha yang sangat
bagus untuk kedepannya. Ibu pegang ya janjinya Mbak Anggini ya. Tadi Mbak Anggini sudah yang pertama sering bangun kesiangan, Mbak Anggini akan bangun lebih pagi lagi untuk berpesan kepada ayahnya membangunkan. Yang kedua sering nggak masuk sekolah karena sering bermain nongkrong sama temennya. Mbak Anggini akan berani untuk menolaknya. Itu adalah usaha yang sangat bagus. Kedepannya mulai besok nih Mbak Anggini ya, Ibu akan mengecek absensi atau daftar hadirnya Mbak Anggini di kelas. Ibu setiap pagi akan ke kelasnya Mbak Anggini untuk mengecek Mbak Anggini ada di dalam kelas atau tidak. Begitu ya Mbak Anggini ya? Iya Bu. Oke, apakah ada yang ingin Mbak Anggini ungkapkan lagi? Mungkin cukup Bu, itu saja. Oke, sepertinya ini sudah lewat ya Mbak Anggini ya waktu konseling kita. Ibu akan mengakhiri konseling hari ini. Untuk kedepannya Mbak Anggini apakah ingin melakukan konseling lagi mungkin 1 minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang? Mungkin minggu depan Bu. Oke, kita minggu depan bertemu lagi ya untuk melihat perubahan dari rencana-rencana Mbak Anggini yang sudah Mbak Anggini rencanakan. Begitu ya Mbak Anggini ya? Iya Bu. Oke, Ibu tanya dulu nih, gimana perasaannya Mbak Anggini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya agak sedikit lega karena selama ini yang asli tuh saya butuh untuk cerita gitu Bu pada orang, tapi saya belum menemukan. Tapi alhamdulillah Ibu mengajak saya dan saya bisa menceritakan apa permasalahan saya. Alhamdulillah, Mbak Anggini nggak usah khawatir ya, nggak usah ragu untuk datang selalu ke ruang konselingnya Ibu, untuk melakukan konseling kepada Ibu, untuk menceritakan apapun masalahnya Mbak Anggini. Mbak Anggini jangan khawatir ya untuk selalu menghubungi Ibu ya. Iya Bu. Iya. Sekarang Mbak Anggini boleh kembali ke kelas, hati-hati ya. Iya, Ibu sangat berterima kasih Mbak Anggini sudah menghadiri atau apa ya Mbak Anggini ke ruang BK atas kemauannya Mbak Anggini dan atas undangannya Ibu. Begitu ya Mbak Anggini ya. Terima kasih Bu, saya kembali. Iya, sama-sama. Iya, hati-hati ya Mbak Anggini ya. Iya Bu. Semangat ya Mbak Anggini ya. Iya. Sama-sama. Mbak Anggini, Waalaikumsalam.